Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahmah, di sini Ibu akan membahas mengenai latihan analisis transaksi persamaan dasar akuntansi poin A. Di mana untuk poin A sendiri adalah transaksi-transaksi yang ada pada salon cantik yang dimiliki oleh Bu Endang. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yakni pada tanggal 3 Maret 2019, Bu Endang menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebanyak 75 juta rupiah. Analisa transaksinya seperti apa? Ketika ada penyetoran uang tunai, otomatis harta atau aset berupa kas milik Bu Endang pada salon cantik itu akan mengalami penambahan atau bertambah sebanyak yang ada di transaksi. Kita tulis terlebih dahulu ya. Harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 75 juta rupiah. Lalu berpengaruh kepada apa lagi? Ya, karena di sini ada keterangan modal, maka berpengaruh dengan modal. Modal salon cantik yang dimiliki Bu Endang itu akan mengalami penambahan juga sebanyak 75 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, lanjut di poin yang kedua, yakni pada tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret ini Bu Endang melakukan pinjaman nih ke bank sebanyak 55 juta rupiah. Oke, ketika kita melakukan pinjaman, kita akan mendapatkan yang namanya uang karena kita kan pengen pinjam uang. Jadi otomatis kita dapat uang. Tetapi kita punya kewajiban untuk membayar utang seperti itu ya. Berarti utang kita bertambah seperti itu. Oke, berarti untuk analisa transaksinya itu utang berupa utang bank bertambah sejumlah 55 juta rupiah dan harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 55 juta rupiah. Oke, seperti itu ya. Lanjut di poin yang ketiga. Poin 3 ini si Bu Endang beri perlengkapan sebanyak 900 ribu rupiah secara tunai. Oke, ketika kita beli perlengkapan, ketika kita beli barang secara tunai atau lunas, berarti kita akan mengeluarkan uang kita kan, berarti harta atau aset itu akan mengalami pengurangan seperti itu. Tetapi kita akan mendapatkan barangnya, berarti perlengkapan kita bertambah, aset berupa perlengkapan kita bertambah seperti itu ya. Untuk analisanya berarti harta atau aset berupa kas akan berkurang sebanyak 900 ribu rupiah karena ini secara tunai seperti itu ya. Lalu harta atau aset berupa perlengkapan akan bertambah sebanyak 900 ribu rupiah seperti itu ya. Lanjut ke poin keempat. Poin keempat ini si Bu Endang membeli peralatan nih sebanyak 1.750.000 secara kredit. Ingat ya, tadi kan beli perlengkapan secara tunai. Kalau ini secara kredit, logikanya kamu tuh beli barang tapi kamu belum bayar. Berarti kamu punya utang, tapi kamu udah bawa barangnya. Berarti si harta kamu berupa peralatannya itu akan bertambah. Tetapi di sisi lain utang kamu juga bertambah seperti itu ya. Untuk analisanya, harta atau aset berupa peralatan bertambah sejumlah 1.750.000 rupiah, sedangkan di sisi lain utang berupa utang usaha bertambah juga sejumlah 1.750.000 rupiah. Oke, lanjut di poin 5. Poin 5 ini tanggal 23 Maret si Bu Endang nerima bayaran atas jasa merias pengantin. Oke. Ketika kita mendapatkan bayaran atas apa yang sudah kita kerjakan, otomatis uang kita kan nambah kan, berarti harta atau aset berupa kas bertambah. Nah, berpengaruh kepada apa lagi? Nah, berpengaruh kepada modal, berarti modal kita itu ikut juga bertambah seperti itu. Harta atau aset
berupa kas bertambah sejumlah 3 juta rupiah dan modal bertambah sejumlah 3 juta rupiah. Seperti itu ya. Lanjut di poin yang ke-6. Tanggal 24 Maret, Bu Endang membayar hutang atas pembelian peralatan. Oke. Pembelian peralatan tadi tanggal 15, lalu dilunasi sama Bu Endang tanggal 24. Oke. Ketika si Bu Endang ini membayar utangnya, ya kan, otomatis uangnya si Bu Endang ini kan berkurang kan, berarti harta atau aset berupa kas itu akan mengalami pengurangan. Sedangkan karena kita sudah melunasi utang, yang tadinya kita punya utang usaha nih 1.750.000 karena sudah dibayar, berarti sudah nggak ada, berarti berkurang. Seperti itu ya. Berarti kita tulis nih, harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah gini aja biar gampang, 1.750.000 rupiah. Sedangkan di sisi lain utang berupa utang usaha berkurang sejumlah 1.750.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke poin 7. Poin 7 ini Bu Endang membayar tagihan listrik. Oke. Ketika Bu Endang harus membayar tagihan listrik, berarti Bu Endang melakukan apa? Iya, mengeluarkan uangnya untuk bayar tagihan listrik. Berpengaruh ke apa lagi sih? Nah, berpengaruh ke modalnya. Modalnya kenapa? Modalnya pastinya berkurang karena membayar tagihan, seperti itu ya. Oke. Harta atau aset berupa kas berkurang 250.000 rupiah dan modal juga berkurang sebesar 250.000 rupiah. Oke, yang terakhir adalah si Bu Endang ini pada tanggal 30 Maret ngambil uang nih yang ada di salon cantik ini sejumlah 2 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika ada pengambilan pribadi ini berarti uang di perusahaan itu berkurang atau harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah 2 juta rupiah. Lalu berpengaruh ke apa lagi nih? Ya, berpengaruh kepada modal karena pengambilan ini akan mempengaruhi modal. Modalnya kenapa? Modalnya berkurang. Seperti itu ya. Oke, ketika sudah melakukan analisa seperti ini, kita langsung saja membuat tabelnya. Tabelnya juga jangan lupa kita lihat lagi asetnya itu ada apa aja. Ada kas, lalu ada perlengkapan, dan ada peralatan. Ada apa lagi? Oh, masih kas-kas, berarti ada 3 nih. Lalu di bagian utangnya kita lihat lagi. Utang itu kan di sini ada utang bank sama utang usaha. Berarti kita bikin 2 kolom, utang bank dan utang usaha, sedangkan modal ya udah 1 aja, seperti itu ya. Oke, kita buat tabelnya. Nah, gini. Oke, ketika kalian membuat tabel persamaan dasar akuntansi, kalau di judul kalian tidak lengkap, tidak ada poin 1 ini, terus nama perusahaannya dan gak ada ininya, nanti poinnya akan dikurangi sama Bu Nisa, seperti itu ya. Oke, lanjut kita masukin analisis transaksinya. Jangan lupa ditulis bulannya dan tahun. Oke, untuk transaksi yang pertama, yakni pada tanggal 3 ya, 3 Maret itu ada harta berupa kas bertambah 75 juta rupiah, lalu modal bertambah sejumlah nggak muat kalau ada RP-nya, tapi kalau kalian pakai RP ya, 75 juta rupiah. Keterangannya apa? Modal awal. Kemarin itu ada yang keterangannya aset berupa kas bertambah
modal bertambah, say. Itu sudah ada di analisis. Seperti itu ya. Jangan bikin ibu darah tinggi dong. Oke, lanjut di transaksi yang poin kedua, yakni pada tanggal 7. Itu Bu Endang analisanya karena melakukan pinjaman, aset berupa kasnya itu kan bertambah jumlah 55 juta. Kita tulis di sini. Lalu apalagi yang dipengaruhi? Oh iya, berarti ada pengaruh pada utang berupa utang bank sejumlah 55 juta rupiah. Ya kan? Lalu kita di sini di strip-strip nih, ya kan? Keterangannya apa? Pinjaman ke bank gitu ya. Nah, setelah ini kita itu harus menjumlah nih. Kebanyakan tuh nggak dijumlah, aku nggak tahu deh. Nih. Nah, walaupun ini nggak ada di atasnya nggak ada terjadi apa-apa, kita tetap turunkan. Ya kan? Nah, 75 juta juga sama seperti itu. Tetap ditulis lagi, ditulis ulang, tulis ulang gitu ya. Oke, lanjut di poin yang ketiga, yakni pada tanggal 10. Itu analisanya karena ini membeli perlengkapan secara tunai, aset berupa kas berkurang sejumlah 900 ribu rupiah dan perlengkapannya bertambah 900 ribu rupiah. Ya kan? Lalu kita jumlahkan nih di bawahnya 129 juta 100 ribu rupiah. Nah, yang kayak gini diturunkan ya, diturunkan. Jangan nggak ditulis lagi. Gitu ya. Nih, 55 jutanya juga ditulis lagi. Ingat ya. Tuh. Oke, keterangannya apa? Pembelian peralatan tunai. Harus ada keterangan tunainya ya, karena itu kan macam-macam. Sorry, perlengkapan ya. Oke, lanjut ke poin keempat, tanggal 15. Tanggal 15 ini beli peralatan secara kredit. Terus tadi analisis transaksinya, aset berupa peralatannya bertambah kan 1.750. Lalu utang berupa utang usahanya juga bertambah sejumlah 1.750. Oke. Kayak gini. Nah, ini tulis lagi, say. Oke. Tulis. Lalu keterangannya. Nah, keterangannya juga harus mendeskripsikan transaksinya biar nggak bingung. Pembelian peralatan kredit kayak gitu ya. Harus ada. Kalau emang di transaksinya ada keterangan kredit, ya udah kita tulis di sini kredit. Kalau transaksinya ada tulisan tunai, ya udah kita tulis tunai. Gitu. Oke, langsung ke poin kelima. Poin kelima itu kan penghasilan kan, kita menerima penghasilan. Terus tadi analisanya aset berupa kasnya bertambah 3 juta dan modalnya juga bertambah 3 juta. Ya kan? Lalu kita jumlah. Sorry. Ini tetap ditulis ya. Sorry. Oke. Lalu keterangannya apa? Keterangannya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa seperti itu ya. Oke, lanjut di poin 6, yakni pada tanggal 24 pembayaran utang atas pembelian peralatannya, yakni pada tanggal 15 kemarin, ya kan? Berarti kan untuk analisanya tadi sudah dijelaskan aset berupa kasnya berkurang
sejumlah Rp1.750.000. Lalu di sini yang berkurang bukan peralatannya ya, kalau peralatannya mah tetap, tetapi utang usahanya yang berkurang. Seperti itu ya. Soalnya kemarin ada juga yang nulis kayak gitu. Sorry. Ini belum waktunya menjumlahkan. Oke, lalu kita di sini baru menjumlahkan di bawahnya. Di sini ada 130.500.000 rupiah. Di sini 1.750.000 rupiah. 900.000 rupiah. Utang usahanya jadi berapa? Jadi 0. Ini kayak 3. 55 juta rupiah. Di sini 78 juta rupiah. Lalu apa? Pelunasan hutang usaha. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke poin yang ke-7. Poin yang ke-7 yakni pada tanggal 28 itu kan melakukan pembayaran listrik. Untuk transaksinya aset berupa kas itu berkurang sejumlah Rp250.000 dan modal berkurang Rp250.000. Lalu di sini penjumlahannya nih 130 juta di sini 350 ya. 130 juta 100.000 rupiah. Di sini 1750 ya, bawahnya diturunkan semuanya. Turun. Lalu di sini keterangannya beban listrik. Itu ya. Oke, jelas. Poin ke-8 yakni pada tanggal 30 melakukan pengambilan uang perusahaan buat kepentingan pribadi. Tadi kan aset berupa kasnya berkurang sejumlah 2 juta rupiah. Ya kan? Lalu modalnya juga berkurang 2 juta rupiah. Nah, di sini kita jumlahkan 128 juta 100.000 rupiah, 1.750.000 rupiah, 955 juta rupiah. Lalu di sini ada 75.700 rupiah. Keterangannya apa? Prive, karena prive itu pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, setelahnya kita jumlah antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan dulu nih. Kita jumlahin antara jumlah utang dan modal. Berarti 0 ditambah 55 juta rupiah ditambah 75 juta 750.000 rupiah. Itu berapa? Ya, 130 juta 750.000 rupiah. Sedangkan di sisi kiri di bagian asetnya 128.100.000 rupiah ditambah 1.750.000 rupiah dan ditambah 900.000 rupiah, jumlah 130.750.000 rupiah. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.